saves The Walking Dead. I was supposed to kill. You think he's crazy? No, I think he's dangerous. Why? Because all life is precious. People. Carol, you don't have to. Hai, selamat datang di channel Dalang Film. Video kali ini kita lanjutkan The Walking Dead Season 6 episode 4. Episode 4 berdurasi 1 jam 4 menit, menceritakan masa lalu Morgan yang menjadikannya tidak membunuh manusia dalam kondisi apapun. Namun sebelum saya mulai video ini, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe yang masih berwarna merah agar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Film diawali dari Morgan yang sedang berbicara dengan tahanannya, salah satu anggota Wolf yang ia tangkap, kemudian disembunyikan di dalam rumahnya. Dan inilah percakapan Morgan yang membahas masa lalunya saat ia dalam kondisi terpuruk, ditinggal mati anak dan istrinya, sampai akhirnya ada orang yang baik hati merubah hidupnya menjadi tenang dan mengajarinya Aikido. Morgan terlihat stres, ia melampiaskan kekesalannya dengan berbicara sendiri sambil berteriak-teriak. Ia mengalami trauma pasca kejadian. Morgan hidup sendirian di hutan. Kesehariannya ia berburu zombie. Setiap zombie yang ia bunuh ia kumpulkan, kemudian malam harinya ia bakar. Keesokan harinya ia membangun pagar dari kayu mengelilingi lokasi yang ditempatinya agar tidak ada zombie yang masuk ke area istirahatnya. Ia juga sesekali memasak air untuk bertahan hidup. Morgan sangat kejam. Tidak hanya zombie yang ia basmi, namun setiap ada manusia yang ia temui langsung dibunuh tanpa ampun, walaupun orang tersebut minta maaf dan menyerah tetap dia bunuh. Kehidupan sehari-hari Morgan ia habiskan untuk membunuh apapun di depannya. Ia juga membuat coretan di pohon dan batu menggunakan darah zombie, sangat terlihat kacau dan depresi. Sampai suatu saat ketika ia betul-betul dalam kondisi depresi, mendengar suara kambing yang sangat jarang sekali ia dengar di dunia zombie ini. Ia kemudian menuju arah suara kambing tersebut dan berusaha mau mengambilnya. Kambing terlihat di halaman rumah seseorang. Tanpa pikir panjang, ia mau mengambil kambing tersebut untuk dimakan. Tiba-tiba ada suara orang dari dalam rumah yang melarang ia mengambil kambing yang bukan miliknya itu. Morgan langsung mencari sumber suara dan beberapa kali menembak ke arah sumber suara. Orang tersebut bukannya marah karena ditembaki oleh Morgan, namun ia malah menawari makanan dan menyuruh Morgan untuk meletakkan senjata. Morgan tidak menghiraukan ajakan orang itu, ia terus mencari orang tersebut dengan maksud mau membunuhnya. Namun tiba-tiba dari arah belakang ia dihantam tepat di kepala menggunakan tongkat sampai ia tersungkur dan pingsan. Orang tersebut tidak membunuh Morgan, ia memasukkan Morgan ke sel dalam rumahnya. Saat Morgan sadar, ia sudah di dalam sel dan disediakan makan dan minuman. Orang yang menangkap Morgan masuk ke rumah kemudian menanyakan nama Morgan. Morgan dengan angkuh dan suara keras menjawab, "Bunuhlah aku." Walaupun Morgan menjawab dengan berteriak-teriak, orang tersebut menanggapi dengan santai, dengan mengatakan, "Nama yang berbahaya, harusnya Anda merubah nama itu." Orang itu dengan santai melempar buku kecil ke arah Morgan sambil memperkenalkan diri. Namanya Eastman. Kambing yang mau ia curi namanya Sabita. Morgan tidak mengatakan apapun pada Eastman kecuali "bunuhlah aku" dan 16 jam di lantai 19. Obrolan harus terhenti ketika Eastman mendengar suara kambingnya. Ia melihat ke arah luar dan ternyata di situ ada zombie yang mendekati Sabita. Dengan mudah sekali, Eastman menggunakan tongkatnya membunuh zombie. Morgan dari jendela melihat Eastman membunuh zombie menggunakan tongkatnya. Setelah membunuh zombie, Eastman tidak membiarkan zombie itu tergeletak begitu saja. Terlihat ia menyeret mayat zombie ke suatu tempat. Pagi harinya, Morgan mengintip dari jendela saat Eastman sedang berlatih bela diri menggunakan tongkatnya. Eastman menghabisi zombie hanya menggunakan tongkat. Eastman beraktivitas seperti biasanya dengan berkebun, berlatih bela diri, masak, dan sesekali masih berlatih membuat keju, walaupun terlihat beberapa kali masih gagal. Eastman kembali memperkenalkan pribadinya kepada Morgan. Ia berasal dari Atlanta, dulunya bekerja untuk pemerintah sebagai psikiater forensik.
menyadarkan para narapidana agar setelah keluar dari penjara menjadi orang baik. Setelah menceritakan tentang dirinya, Eastman kemudian bertanya kepada Morgan. Dengan tegas Morgan menjawab, "Aku seorang pembunuh, membunuh zombie dan manusia agar tetap bertahan hidup." Eastman menyangkal alasan Morgan membunuh manusia untuk bertahan hidup sambil memberikan makan siang. Saat Eastman pergi meninggalkan rumah, Morgan terlihat mau kabur dari selnya dengan merusak jendela menggunakan kancing baju. Sayang sekali, di saat dia hampir saja berhasil, Eastman keburu pulang, sehingga dengan terpaksa Morgan mengurungkan niatnya. Eastman masuk ke rumah dan mendekati Morgan mengajaknya berbicara dengan mengatakan Morgan mengalami PTSD atau penyimpangan karena trauma. Morgan dengan santai menjawab, sebelum datang ke rumah ini, ia baru saja membunuh orang dengan menancapkan tongkat di tenggorokannya dan satunya dicekik menggunakan tangan sampai mati. Morgan membunuh banyak orang walaupun orang itu tidak mengancam atau membahayakannya. Tidak ada satupun orang yang ia selamatkan. Menyelamatkan orang tidak ada gunanya, semua sudah berubah gara-gara wabah zombie. Dulunya Morgan mempunyai istri dan anak yang terbunuh tepat di depan mata Morgan. Hal itulah yang membuat Morgan depresi dan membunuh semua zombie dan orang yang ia temui. Eastman kemudian menasihati Morgan agar menjadi orang yang tenang dan tidak membunuh orang lagi. Namun Morgan malah menjawabnya dengan mengancam ia akan membunuh Eastman. Eastman mengatakan manusia diciptakan bukan untuk saling membunuh. Manusia tidak mempunyai cakar atau taring atau baju besi. Manusia diciptakan untuk saling melengkapi. Banyak orang yang mengalami trauma pasca kejadian, bahkan ada juga yang lebih parah daripada Morgan, tapi semua itu bisa disembuhkan. Eastman mempersilahkan Morgan untuk keluar dari selnya, yang membuat Morgan sangat heran. Ternyata selama ini Eastman tidak mengunci selnya. Ia memberi dua pilihan kepada Morgan, yaitu tetap tinggal di sini atau meninggalkan rumah ini. Ia tidak akan membiarkan Morgan membunuhnya. Dengan perlahan, Morgan kemudian membuka pintu sel dan keluar. Tidak disangka, Morgan yang keras kepala dan brutal malah menyerang Eastman yang baik hati. Beberapa kali Eastman berhasil menghentikan Morgan dan melepaskannya lagi. Namun Morgan tetap ambil momen untuk mendorong Eastman sampai merusak lukisan peninggalan anak Eastman. Dengan keahlian bela dirinya, Eastman berhasil melumpuhkan Morgan. Walaupun Morgan minta dibunuh, ia tetap mengampuni nyawa Morgan dengan dua pilihan seperti awal, tetap tinggal di sini atau pergi dari rumah. Morgan memilih masuk ke dalam selnya dan duduk terdiam. Sambil memperbaiki lukisan peninggalan anaknya, Eastman memberitahu kepada Morgan bahwa ia menggunakan jurus Aikido. Dengan jurus itulah Eastman berhasil melumpuhkan Morgan beberapa kali. Ia juga menceritakan barang peninggalan anaknya, yaitu hadiah lomba karnaval di sekolah. Anaknya mengatakan itu adalah barang keberuntungan, dan Eastman pun mempercayainya. Keberuntungan pertama setelah menyimpan barang itu, ia menemukan brosur pelatihan Aikido, dan ia berhasil mempelajarinya. Eastman membutuhkan teman untuk melanjutkan kehidupan ini. Ia tidak bisa melakukan sendirian. Ia bermaksud mengajak Morgan untuk memperbaiki dunia ini. Sejauh ini, Morgan masih keras kepala dan belum merespon kebaikan Eastman. Setelah Eastman berpamitan untuk tidur, Morgan keluar dari selnya kemudian memperbaiki lukisan peninggalan anak Eastman yang rusak gara-gara perkelahian tadi. Pagi harinya, Eastman beraktivitas seperti biasa, terus belajar membuat keju walaupun tetap gagal. Hari ini ia mengajak Morgan keluar untuk mencari beberapa bahan makanan. Hidup ini singkat, kita harus memanfaatkannya, kata Eastman. Namun Morgan tidak menjawabnya, tetap diam saja. Karena Morgan tidak mau ikut, ia meminta tolong untuk menjaga kambing. Morgan yang masih berada di dalam selnya kemudian tertarik mengambil dan membaca buku kecil yang diberikan Morgan. Akhirnya ia membaca isi buku tersebut. Tiba-tiba terdengar suara kambing. Ternyata datang dua zombie. Morgan berlari untuk membunuh dua zombie tersebut.
Zombie yang berhasil ia bunuh, ia bawa ke suatu tempat sambil mencari tempat yang biasanya digunakan Eastman untuk mengumpulkan zombie yang sudah mati. Morgan terkejut setelah mengetahui fakta bahwa selama ini Eastman menguburkan para zombie yang ia bunuh lengkap dengan salib tertera nama mayat. Di saat ia menggali kubur untuk zombie, Eastman datang menegur Morgan yang merusak tanaman tomatnya saat membunuh zombie. Morgan diam saja tanpa ada respon. Eastman kemudian membentaknya yang membuat Morgan menoleh ke arah Eastman. Ternyata ia hanya mengucapkan terima kasih, progres yang bagus. Sekarang mereka punya wilayah sendiri-sendiri untuk menanam tomat. Eastman juga melatih Morgan bela diri Aikido. Mulai dari hari itu, mereka berdua tiap hari berlatih Aikido. Morgan juga sudah lebih baik kini. Ia menempati sofa, tidak lagi berada di sel. Selnya kini ditempati oleh Sabita, si kambing kesayangan Eastman. Saat makan malam, Morgan menanyakan kenapa ia membangun sel di rumahnya. Rumah itu dibangun Eastman bersama istrinya sebelum ia mempunyai seorang putri. Suatu ketika di tempat ia bekerja, kedatangan narapidana psikopat. Eastman terlibat perkelahian dengan narapidana psikopat tersebut. Pada awalnya, Eastman dipukul sampai jatuh, namun dengan keahlian Aikido, ia berhasil melumpuhkan psikopat tersebut. Sejak kejadian itu, ia berusaha agar penjara tidak melepas narapidana psikopat itu. Setahun berselang, penjahat berhasil keluar dari penjara. Tanpa Eastman ketahui, psikopat pergi ke rumahnya dan menghabisi istri dan anaknya. Setelah membunuh istri dan anaknya dengan berlumuran darah, pelaku menyerahkan diri ke kantor polisi mengaku melakukannya karena stres. Pengadilan hanya menjatuhkan hukuman 1 tahun penjara. Sejak saat itu, Eastman hancur dan ia mulai membangun sel di rumahnya dengan tujuan untuk mengurung pelaku dan membiarkannya mati kelaparan. Morgan sangat heran mendengar cerita itu karena ternyata Eastman tidak jadi melakukannya. Dia membiarkan pelaku lepas begitu saja. Dari kejadian itu, Eastman percaya bahwa semua kehidupan itu berharga dan saling melengkapi. Morgan mengakui kehebatan Eastman yang bisa mengarahkan orang menuju kebaikan. Pagi harinya, Eastman sedang mengecek beberapa peralatan di rumahnya. Ternyata ia masih membutuhkan alat tambahan berupa tenda dan linggis. Morgan mempunyai alat yang ia butuhkan. Ia mengajak Eastman menuju tempat tinggalnya dulu. Di sana ia menyimpan beberapa peralatan, ada tenda, ada linggis, dan masih banyak lagi yang lain. Setelah Morgan memasuki tempat tinggalnya yang dulu, ia kembali mengenang kesedihan di masa lalu, di mana ia ditinggal anak dan istrinya mati. Eastman kemudian mengajak Morgan untuk melanjutkan latihan Aikido di tempat itu. Sebetulnya Morgan menolak ajakan Eastman untuk berlatih di tempat itu karena terlalu berbahaya. Namun Eastman memaksanya untuk melanjutkan latihan di tempat ini. Di saat mereka berlatih, tiba-tiba ada zombie yang datang. Eastman menyuruh Morgan untuk membereskannya. Ternyata, zombie yang datang adalah orang yang ia bunuh dengan mencekik lehernya. Hal ini membuat Morgan terbengong, membuatnya hampir digigit zombie. Eastman kemudian menolong Morgan dengan mendorongnya. Tanpa disengaja, punggungnya kena gigitan zombie. Morgan mulai berteriak marah karena kejadian ini. Ia sudah menyuruh Eastman agar tidak berlatih di sini. Namun, Eastman memaksanya, yang menyebabkan Eastman tergigit zombie. Morgan terpukul dengan kejadian ini. Ia malah menyerang Eastman, namun serangannya berhasil dilumpuhkan oleh Eastman. Eastman membawa mayat zombie ke arah pemakaman, sedangkan Morgan memilih tetap tinggal di tempat lamanya. Ia tidak mengikuti Eastman lagi. Di sini ia mulai berburu zombie lagi seperti dulu. Di saat ia bertemu dengan 2 orang dan sudah menodongkan tongkatnya kepada orang itu, ternyata Morgan sudah berubah. Ia tidak membunuh mereka. Orang itu pun mengucapkan terima kasih kepada Morgan yang membuat hati Morgan tersentuh. Dengan kejadian itu, dia berlari menuju rumah Eastman lagi. Sangat menyedihkan, ternyata kambing kesayangan Eastman sedang dimakan oleh zombie. Kemudian ia membawa kambing itu ke pemakaman. Ia melihat Eastman semakin lemah akibat gigitan zombie. Morgan menyuruh Eastman duduk dan ia meneruskan menggali kubur.
Eastman mengungkapkan kesenangannya atas kembalian Morgan. Sambil duduk, Eastman menceritakan kejadian masa lalunya yang sebenarnya, bahwa ia akhirnya membunuh psikopat yang menghabisi nyawa anak dan istrinya. Psikopat itu dimasukkan ke sel dan membiarkannya mati kelaparan. Butuh waktu 47 hari sampai psikopat itu meninggal. Sejak kejadian itu, Eastman pergi meninggalkan rumahnya dan mengalami hal yang sama seperti Morgan, stres pasca kejadian. Sampai akhirnya, Eastman menyadari bahwa apa yang ia lakukan kepada penjahat tidak merubah apapun, bukan kedamaian yang ia temukan. Kedamaian ia dapat saat memutuskan tidak akan membunuh manusia lagi. Saat itu, Eastman kembali ke Atlanta untuk menyerahkan diri ke polisi. Namun, Eastman kaget ia sudah menemukan kota yang berubah karena terjangkit virus zombie. Semakin lama kondisi fisik Eastman semakin lemah karena gigitan zombie. Sambil menahan sakit, ia mengenang masa lalu bersama putrinya. Eastman mempersilahkan Morgan untuk tetap tinggal di rumahnya ini. Persediaan makan cukup, ada listrik, dan aman. Sabita, kambing kesayangan Eastman, sudah meninggal, dan kini ia juga sudah siap untuk meninggal. Dia punya pistol di kamarnya, akan ia gunakan untuk menembak kepalanya sendiri, agar ia tidak menjadi zombie. Sebelum dia mengakhiri hidupnya, ia menyerahkan barang keberuntungan pemberian anaknya, dengan berharap Morgan juga mendapatkan keberuntungan dari barang itu. Kini Morgan hidup sendiri di rumah tersebut. Setiap hari ia latihan Aikido sama seperti yang dilakukan oleh Eastman. Sampai suatu saat, ia memutuskan meninggalkan rumah itu. Eastman kini telah dikubur bersama dengan deretan zombie. Film diakhiri dengan memperlihatkan Morgan yang sedang jalan sendirian dan memperlihatkan ia sedang menceritakan semua kisahnya ini kepada salah satu anggota Wolf yang ia selamatkan. Morgan berharap orang tersebut bisa bertobat sama seperti masa lalu Morgan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe.